Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Mr. Nobody. Kali ini gue akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Adulthood. Film ini adalah season 2 dari cerita film Kidulthood, yang mana menceritakan tentang perseteruan antar geng di sekolah. Lebih tepatnya antara Trevor dan Sam. Nah, di season 2 ini, Sam kembali tampil setelah keluar dari penjara akibat perbuatannya membunuh Trevor. Pemeran dari film ini sama dengan pemeran Kidulthood. Tentunya nanti akan ada beberapa karakter baru yang muncul. Saran gua, sebelum nonton alur cerita film Adulthood ini, ada baiknya kalian menonton alur cerita film Kidulthood terlebih dahulu, agar kalian paham alur ceritanya dan mengerti apa yang terjadi di film Adulthood ini. Link alur cerita film Kidulthood gua taruh di deskripsi bawah ya bro. Sebelum lanjut, jangan lupa kalian klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Serta jangan lupa juga kalian bantu like, komen, subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur film ceritanya. Film dimulai dengan latar belakang 6 tahun setelah kematian Trevor. Terlihat Sam di sini berjalan keluar dari penjara. Ya, dia sudah bebas. Sementara Jay, seperti biasa, dia suka bercinta dengan semua perempuan. Seperti di sekolah dulu. Gak berubah memang ini anak. Adegan berpindah lagi ke Sam. Dia berkata di sini bahwa dia ingin berdamai dengan siapapun, tidak ingin lagi mencari musuh, dan dia ingin mengunjungi ibunya, yaitu pulang ke rumah. Kemudian adegan berpindah ke Claire. Ya, Claire mantannya Sam. Dia sedang bercinta dengan pacarnya yang baru. Berpindah lagi ke Sam, dia sedang berada dalam sebuah bus, dan di dalamnya terdapat anak muda yang mengingatkan Sam akan masa sekolahnya dulu. Jadi ada segerombolan anak muda di dalam bus itu. Tapi di sana juga ada seseorang yang diam-diam memata-matai Sam. Akan tetapi Sam tidak menyadari itu. Sam turun dari bus itu di sebuah terminal. Ternyata dia pulang ke rumahnya. Akan tetapi rumahnya terkunci. Terlihat seperti tidak ada orang di sana. Setelah menunggu begitu lama, Sam memutuskan untuk pergi ke makamnya Trevor, orang yang dia bunuh, musuh bebuyutannya 6 tahun yang lalu. Akan tetapi, Sam menyadari akhirnya ada orang yang mengikutinya sejak dari bus tadi. Pria ini bernama Javon. Setelah mereka mengobrol, tiba-tiba Javon menyerang Sam dan mengatakan bahwa dia adalah sepupunya Trevor. Dia juga mengatakan kepada Sam bahwa kali ini dia tidak akan selamat. Banyak orang yang akan mengejar dia, ibunya dan juga keluarganya karena tragedi Trevor 6 tahun yang lalu. Setelah itu Sam cabut dari sana. Sam pulang kembali ke rumah dan mendobrak pintu rumahnya untuk memaksa masuk. Dia membuka bajunya sambil membersihkan luka di bahunya akibat tusukan dari Javon tadi semasa di kuburan. Setelah itu adegan berpindah ke Claire dan pacar barunya. Terlihat di sana Sam menuju ke tempat Claire. Sam menghampiri Claire dan Claire ketakutan pada awalnya. Akan tetapi, dia bisa ditenangkan oleh Sam. Sam menceritakan kepada Claire tentang kejadian yang menimpanya, mulai dari seseorang menusuknya di kuburan hingga ancaman kalau keluarganya akan ada dalam bahaya. Sam bertanya kepada Claire apa aja yang terjadi sejak Sam di penjara, dan dia juga bertanya kepada Claire di mana ibunya Sam. Claire berkata dia tidak tahu. Banyak yang berubah setelah 6 tahun, dan Claire sudah 1 tahun tidak pernah melihat ibunya Sam lagi. Claire mengatakan kepada Sam bahwa Moni, sahabatnya Trevor dan Jay belajar di sebuah universitas. Cuma itu yang dia tahu. Kemudian pacarnya Claire datang setelah tadi pergi mengambil mobil di parkiran. Ketika Claire menyebutkan nama Sam di depan pacarnya, sontak pacarnya pun marah dan menghajar Sam. Pacar barunya Claire tahu bahwa ini adalah Sam yang merupakan preman sekolah dan juga mimpi buruk bagi Claire. Setelah itu adegan berpindah ke universitas. Di sana terlihat Moni dengan pacar barunya yang bernama Kayla. Well, ini karakter baru muncul ya.
Ketika selesai pelajaran kuliah, mereka ingin pergi bersama, tapi tiba-tiba di sana ada Sam yang rupanya sudah menunggu Moni. Kemudian mereka pun berbicara di sebuah kafe. Sam mengatakan ke Moni bahwa pada hari ini setelah dia keluar dari penjara, ada seseorang menusuk dia dan mengancam keselamatannya dan keluarganya, dan juga ibunya. Sam juga mengatakan ini ada kaitannya dengan kejadian 6 tahun yang lalu. Moni mengatakan bahwa dia tidak peduli sama sekali. Moni sekarang udah berubah. Dia yang sekarang hanya memikirkan tentang kuliah, uang, dan pacarnya. Apa yang terjadi di masa lalu itu adalah masa muda yang sudah lewat bagi Moni. Di sini kelihatan Moni tidak suka dengan Sam, yaitu karena mereka adalah musuh bebuyutan. Mereka bukan sahabat. Moni juga mengatakan kalau Becky, temannya Alisa, kerja di sebuah salon. Dia juga mengatakan kalau Alisa tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan Jay, dia menyimpan dendam yang sangat dalam kepada Sam karena dia membunuh Trevor. Setelah itu, mereka sedikit membuat keributan di sana dan pada akhirnya mereka diusir oleh pemilik kafe itu. Setelah itu, adegan berpindah ke Jay. Seperti biasa, bukan Jay namanya kalau tidak membuat keonaran. Dia sedang memalak sepasang kekasih di sebuah pinggir jalan. Tak lama setelah itu, dia mendapat telepon dari seseorang yang bernama Jevon. Kalau kalian ingat, Jevon adalah orang yang menemui dan menusuk Sam ketika di pemakaman Trevor. Dia menelpon Jay dan mengatakan kalau Sam sudah keluar dari penjara. Mendengar hal itu, reaksi Jay langsung siap seperti ingin membunuh Sam. Kembali lagi ke Sam, dia datang ke sebuah salon yang diberitahu Moni untuk mencari Becky. Akan tetapi, di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lexi. Well, ini karakter baru juga ya. Mereka mengobrol berdua. Lexi ini ternyata sepupunya Becky. Dia mengatakan bahwa Becky sekarang kacau. Kehidupannya sudah tidak tahu arah lagi kemana. Setelah itu, Lexi pergi meninggalkan Sam. Tak lama setelah Lexi pergi, Sam kembali mengejar Lexi. Dia menanyakan tentang Alisa, pacar mendiang Trevor, yang dibunuhnya, yang sekarang udah memiliki anak dari Trevor. Kemudian Sam memberikan nomornya ke Lexi dan Lexi akan menghubungi Sam setelah Lexi berbicara dengan Alisa. Apakah dia ingin bertemu dengan Sam apa tidak? Setelah itu adegan berpindah ke Jay. Dia menemui segerombolan geng dan mengatakan kalau Sam harus dihabisi. Mereka memberikan Jay senjata. Ya nggak tahu sih senjatanya buat apa, bisa jadi untuk membunuh Sam. Ya kita lihat aja nanti. Adegan berpindah ke Sam. Dia pulang ke rumah kembali dan di sana ada ibunya. Dia mengakui kesalahannya pada ibunya. Dia berkata dia janji akan berubah, mengubah hidupnya, mencari pekerjaan, dan hidup dengan baik. Dia mengatakan bahwa dia sangat merindukan ibunya. Kemudian adegan berpindah lagi ke Jay. Dia menyuruh orang untuk membunuh Sam dan mereka dibayar $3.000. Setelah itu, adegan berpindah kepada seorang wanita cantik dengan seorang anak kecil. Ayo tebak siapa? Ya, ini adalah Alisa, pacar Trevor. Dan anak kecil itu adalah anak Alisa dan Trevor. Kemudian di sana ada Lexi. Dia menawarkan diri untuk mengantar Alisa dan anaknya ke rumah. Sesampainya Alisa di rumah, Lexi berbicara santai dengan Alisa, menanyakan kesehariannya dan hal-hal wajar lain. Kemudian Lexi mengatakan bahwa Sam baru keluar dari penjara dan ingin menemui Alisa karena seseorang menyerang Sam ketika di kuburan Trevor. Akan tetapi Alisa malah tidak peduli dan mengatakan bahwa Sam pantas menerima karma terhadap apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Kemudian Lexi membujuk Alisa untuk meluangkan waktunya menemui Sam. Dia juga berkata bahwa Sam sudah pensiun dari preman yang seperti dulu dan tidak ingin lagi mencari masalah. Setelah membujuknya, akhirnya Alisa mau menemui Sam. Adegan berpindah lagi ke Sam dan ibunya. Ibunya mengatakan bahwa dia sangat malu memiliki anak seperti Sam. Kenapa dia harus melahirkan Sam? Ya pokoknya percakapan yang sedih antara anak dan ibu seperti itu. Kemudian Sam tertidur. Terus dia menerima telepon dari Lexi. Lexi mengatakan kalau Alisa bersedia menemuinya. Lantas dia bergegas menemui Alisa. Tentunya dengan Lexi di sana. Saat Sam berada di sebuah kereta, dia berpapasan dengan Jay. Mereka hanya saling pandang karena Jay berada di dalam kereta sedangkan Sam berada di luar kereta.
Kemudian tibalah saatnya Sam berpapasan dan bertemu Alyssa. Alyssa langsung mengungkapkan kebenciannya kepada Sam sedalam-dalamnya, dan Sam memahami itu dan menerimanya dengan lapang dada. Sam menceritakan kalau ada pria yang menyerangnya dan mengatakan kalau dia tidak ingin lagi ada keributan. Kemudian Alyssa mengatakan, bagaimana dengan perasaan orang yang telah Sam sakiti? Bagaimana dengan nyawa seseorang yang telah dia bunuh? Bagaimana tentang keinginan orang-orang yang ingin hidup damai tapi Sam malah mengacaukannya? Kemudian Alyssa membawa dan memperlihatkan putrinya kepada Sam. Alyssa mengatakan, karena Sam lah anaknya tidak memiliki seorang ayah. Ya, ayahnya Trevor yang dibunuh oleh Sam. Kemudian Alyssa menampar Sam dan mengusirnya dari sana berbarengan dengan Lexi. Dan setelah itu Lexi membawa Sam ke apartemennya. Dan setelah itu ya kalian tahulah terjadilah apa yang terjadi. Kemudian adegan berpindah ke Jay. Dia menemui Moni. Jay mengatakan kalau dia melihat Sam di stasiun kereta. Kemudian mereka datang ke sebuah kafe. Moni memperkenalkan pacarnya Kayla kepada Jay. Kayla penasaran apa yang terjadi sebenarnya dengan Moni, Jay, dan sekelilingnya. Karena Kayla tidak tahu apa-apa. Kemudian Jay menceritakan bahwa pria yang bernama Sam menewaskan sahabat mereka. Dengan bujukan Jay, akhirnya Moni bersedia untuk menemani Jay membalas Sam, meskipun Kayla sudah melarangnya. Kemudian adegan berpindah ke Sam dan Lexi. Sewaktu Sam bangun dari tempat tidur, ada luka-luka di bagian punggungnya Sam. Itu adalah luka yang dia terima saat dia di penjara. Jadi, pada saat Sam di penjara, Sam bertemu dengan Curtis. Siapa itu? Mending kalian nonton alur cerita Kidul Hul deh, biar jelas. Kemudian di lain lokasi, Jay dan Moni terlibat pertengkaran. Tiba-tiba Moni berubah pikiran lagi. Dia tidak ingin lagi membalas dendam. Jay sangat kecewa kepada Moni. Jay menganggap nyawa Trevor tidak berharga di mata Moni. Sedangkan Moni berpikir itu hanya masa lalu yang pahit. Dia ingin melupakan itu. Kemudian kita berpindah ke Sam. Setelah dia keluar dari rumah Lexi, Sam dikejar dan dipukuli oleh 3 orang muda. Yang salah satunya adalah adik Sam. Adik Sam tidak tahu bahwa orang yang mereka cari adalah Sam, kakaknya sendiri. Mereka bertiga ini adalah suruhan yang disuruh untuk menghabisi Sam. Kemudian Sam dan adiknya pergi dari sana dan mereka pulang ke rumah. Ketika di rumah, adiknya Sam mengatakan bahwa dia tergabung ke dalam sebuah geng. Dia menjadi seperti itu karena Sam. Sam yang awalnya jahat kepada orang menimbulkan efek sosial yang buruk kepada adiknya. Selama Sam di penjara, adiknya dipandang lain oleh orang-orang. Sam mengatakan bahwa dia tidak ingin adiknya terlibat dengan hal-hal yang tidak baik seperti halnya yang pernah dia lakukan dulu. Kemudian, Sam pergi dari rumah. Dia meminta adiknya untuk tetap di rumah, menjaga ibu mereka. Kemudian Sam datang ke tempat di mana adiknya tergabung di dalam geng itu. Geng itu ada di bawah tanah sebuah bangunan. Dengan cerdik, Sam berhasil masuk dan mengelabui para penjaga tempat itu. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana dengan mudah. Kemudian Sam disuruh menunggu di dalam sebuah ruangan. Setelah menunggu, bos tempat itu pun muncul. Dia bertanya apa maunya Sam. Kemudian mereka mengobrol. Sam mengulur waktunya sampai polisi datang. Akan tetapi, yang datang ke sana malah Curtis, pamannya Trevor. Setelah sekian lama, polisi pun datang ke sana. Akan tetapi, tempat itu terkepung. Sam bersembunyi di kamar mandi. Setelah menunggu sekian lama di kamar mandi, akhirnya Sam kabur lewat jendela dan lari sekencang-kencangnya. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Sam. Sesampainya Sam di dekat rumah, Jay datang menyerang Sam dari belakang, dan mereka pun bertengkar satu sama lain. Setelah mereka adu jotos, Sam mengatakan kepada Jay bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk membunuh Trevor. Itu di luar dugaannya. Pada saat itu, dia tidak bisa mengendalikan emosi. Dan Sam mengatakan kepada Jay agar dia jangan menjadi pembunuh layaknya Sam, karena Jay ingin membunuh Sam pada saat itu. Karena itu, hanya akan membuat nyawa orang lain melayang dan kesedihan akan datang lagi untuk yang kedua kalinya.
Kemudian Sam pergi dari sana meninggalkan Jay. Sam tidak jadi masuk ke dalam rumahnya. Dia pergi lagi meninggalkan Jay di sana sambil berteriak, "Ini semua belum berakhir." Film ini diakhiri dengan Sam datang ke rumah Lexi dan mereka berdua masuk ke dalam rumah. Dan film pun berakhir. Gimana teman-teman? Inilah kisah kedua dari Sam. Sebenarnya masih banyak teka-teki sih ya. Seperti kenapa adiknya Sam bisa nakal, terus orang tuanya kenapa nggak pernah mengunjungi Sam di penjara. Ya biar bagaimanapun itu kan anaknya ya. Ya semoga nanti di cerita film Brotherhood, yaitu seri ketiga dan sekaligus terakhir dari film ini, bisa menjawab semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Goodbye, see you next time.